Hai, aku Nani Nihaya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman horor saya ketika berada di rumah sakit. Saya memang sering pergi ke rumah sakit ya dulu. Karena adik saya memiliki riwayat hemofilia. Hemofilia itu adalah bukan penyakit sih, itu satu kelainan dari lahir. Karena tidak memiliki salah satu faktor pembeku dalam darah. Karena katanya memang dalam darah itu ada 16 faktor pembeku darah. Nah, adik aku itu yang gak adanya itu adalah faktor ke-8. Kita memang harus rutin ke rumah sakit untuk mengambil si faktor pembeku darah itu. Jadi kita sekitar 2 minggu sekali ke rumah sakit atau 1 minggu sekali. Aku memakai BPJS ya untuk pengobatannya, karena memang obatnya itu mahal banget. Satu pialnya itu berkisar jutaan, jadinya kita gak sanggup kalau memang kita bayar sendiri. Pakai BPJS itu jadi gratis, dikasih 1 vial setiap kali datang. Lalu karena memang proses pengobatan menggunakan BPJS itu ribet ya, urus ontang-antingnya, bisa ke beberapa tempat dulu baru kita dapat obat. Saya waktu itu masih menggendong anak saya yang bungsu, jadi kita pergi bertiga, saya, adik saya, dan anak saya yang bungsu sambil digendong. Lalu biar memudahkan, saya menyuruh OB untuk mengurus ontang-antingnya, jadi kita tinggal ngambil obatnya aja. Biasanya kita janjian dulu dari sebelum pergi ke rumah sakit, malamnya kita janjian via telepon gitu ke OB-nya kalau besok mau ke rumah sakit, dan memang sebelumnya sudah dititipkan berkas-berkasnya ke OB tersebut. Lalu kita telepon OB-nya bahwa besok kita akan mau ke rumah sakit, dan kita janjian jam 9 di rumah sakit. Lalu besoknya kita pergi ke rumah sakit dan menunggu di tempat yang sudah kita janjikan. Kita nunggunya di ruang antrian, maksudnya kursi antrian BPJS yang berada di luar, yang posisinya ruang BPJS itu berseberangan dengan ruang apotek. OB-nya itu namanya Mang Andi ya. Dia udah beres mengurus ontang-antingnya, tinggal mengambil obatnya. Kita udah ketemu sama Mang Andinya dan dia bilang, "Tunggu ya, tinggal ambil obatnya aja." Ya udah, kita nunggu di kursi antrian BPJS itu. Waktu itu aku duduk karena sebangku itu 3 kursi ya. Aku duduk sama cewek yang pakai kerudung putih, baju putih-putih ke bawah, dan dia masih terlihat seperti gadis lah, maksudnya masih muda gitu, kayaknya belum menikah. Pakai lipstik merah, aku masih ingat itu, mukanya bersih. Dia duduk di sebelah kiri saya, dan anak saya yang bungsu itu duduk di antara saya dan si Neng itulah, kita panggil si Neng aja. Aku perhatiin gerak-gerik si Neng ini agak lain ya, agak aneh sikapnya. Celingak-celinguk, kayak orang yang, maaf ya, memang dalam hati saya kok ini orang kayaknya kurang normal gitu ya. Saya agak worried juga gitu, anak saya. Langsung aku pindahin ke pinggir sebelah kanan saya, lalu saya menggeser ke tengah, mendekat ke si Neng itu. Lalu ketika aku lagi ngelamun,
sambil nunggu Mang Andi, si Neng itu tiba-tiba menolehkan mukanya tepat ke depan muka aku gitu. Aku kaget dan dia langsung bilang, "Teh, tolongin aku teh," katanya gitu. Lalu aku jawab, "Kenapa Neng?" Terus dia bilang, "Ini aku mau kontrol, tapi ditolak." "Kenapa emang?" "Katanya rujukannya harus baru." Lalu aku bilang, "Oh iya Neng, memang rujukannya harus baru. Tapi biasanya bisa kok," dia bilang. "Dulu sih iya bisa, tapi sekarang kan udah berubah. Sekarang memang harus pakai rujukan yang baru," aku bilang gitu. Mendingan Neng pulang aja, kata aku. "Pulang dulu aja. Karena emang pasti nggak bisa. Mending pulang dulu, besok Neng balik lagi ke sini," kata aku. Dia bilang, "Coba deh lihat sama Tete ini rujukan akunya," kata dia. Lalu aku lihat rujukannya. Aku nggak lihat tahunnya ya waktu itu, sayang banget gitu. Aku nggak lihat tahunnya, aku cuma lihat tanggal sama bulan. Soalnya memang kalau rujukan itu dilihat dari tanggal aja udah kelihatan gitu. Ini udah nggak berlaku. "Oh ini emang nggak berlaku Neng," gitu. Pas aku lihat, aku fokus ke nama polinya dia. Ternyata itu polinya itu poli psikiatri, poli kejiwaan, ya ampun. Aku tambah yakin kan dalam hati, ternyata si Neng ini emang gak normal gitu. Aku agak deg-degan juga waktu itu, deg-degan karena takutnya emang dia itu agak gila gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu emang penyakit kejiwaan biasa, maksudnya kayak kan yang kurang tidur atau selalu gimana ya, yang pergi ke poli ke poli psikiatri itu emang selalu nggak selalu orang gila gitu. Lalu aku melihat rujukannya dia itu emang udah lecek banget gitu, kayak udah lama. "Neng, udah," kata aku, "pulang aja dulu." "Neng di mana rumahnya?" "Di Bagendit," kata dia. "Oh, kebetulan memang satu area sama aku, deket lah gitu." "Udah pulang aja dulu, besok kesini lagi." Dia malah celingak-celinguk lagi, kayak gak jelas, pokoknya gerak-geriknya itu dia itu gak jelas. Ya udah aku biarin aja dia. Lalu aku tanya lagi ya karena penasaran, "Neng emang gak ada yang antar?" kata aku. Dia bilang gak ada. Nah dalam hati aku, aneh ya kok ini ke poli psikiatri, masa kakaknya gak ada yang nganter atau ibunya atau siapanya gitu ya, tetangga. Lalu setelah beberapa saat karena aku memang lagi nunggu Mang Andi ya, lalu aku menoleh ke arah apotek yang memang arah pandangannya itu ke sebelah kiri yang mana ada si Neng itu. Aku tinggal menoleh ke sebelahnya itu, melihat pandangan aku lurus ke arah apotek. Dan memang Mang Andi belum muncul juga. Ketika aku kembali menoleh ke arah si Neng itu, ternyata si Neng itu udah gak ada. Ya ampun, itu orang kemana? Aku melihat ke semua arah, mencari-cari dia, padahal aku kan menolehkan muka itu cuman sebentar ya. Tapi pas lihat lagi udah gak ada, itu orang kemana, aku cari-cari. Lalu aku nanya ke adik aku yang duduknya di belakang, dia memang sibuk main game gitu dari tadi. "Dek," kata aku, "kamu lihat orang yang duduk di sebelah Teteh nggak?" "Enggak," kata dia. "Yang bener kamu, lihat nggak sih gitu, orang yang dekat sama Teteh yang tadi ngobrol?" "Nggak tahu, emang nggak lihat," katanya dia gitu. Aku terus maksa dia nanya gitu. Lalu adek aku marah dong dia, "Emang nggak lihat, aku emang nggak lihat." Aku
Dari situ berpikir, itu orang apa hantu sih, masa sih di siang bolong itu gue ngobrol sama hantu, pasien psikiatri pula gitu. Mikir terus aku ya, kok bisa gitu ya, sambil merinding, takut, dan mikir barangkali itu orang, tapi kok orang hilangnya cepet banget, gak kelihatan kemananya dia pergi. Soalnya dari kursi antrian BPJS itu, mau dia pergi ke arah kanan, ke kiri juga bakalan kelihatan. Soalnya itu kan di teras ya, mau ke arah yang ke kanan itu harus melalui kayak lorong-lorong gitu, pasti kelihatan lah kalau misalnya lewat ke arah kanan atau kiri pun juga gitu. Dari situ aku berpikir mungkin kayaknya ya, biasanya kalau yang sudah meninggal itu karena dia memang dulu masih hidupnya suka suka rutin kontrol ke sana, jadi dia merasa mungkin sudah meninggal juga dia harus kontrol ke sana mungkin ya gitu. Aku memang kalau dipikirin sampai sekarang juga kayaknya sih itu bukan orang gitu, karena gak mungkin juga hilangnya cepet banget gitu. Dan itu cerita pengalaman saya ya. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.